Oke, kita lanjut buat membahas soal yang nomor 13. Buat yang nomor 13, soalnya adalah arus dengan sebesar 1 mA memasuki jaringan resistor yang ditujukan pada gambar soal nomor 13 di A dan keluar di B. Berapa besar arus yang melewati tahanan 2 kilo ohm? Jadi, buat soal ini kita dikasih rangkaian di mana terdapat arus yang melewati di titik A, kemudian arusnya akan keluar di titik B. Nah, yang ditanya adalah berapa sih arus yang melewati tahanan 2 kilo ohm. Nah, karena di sini terdapat dua tahanan yang besarnya 3 kilo ohm dan di soal itu nggak disebutkan secara spesifik berapa tahanan 2 kilo ohm mana yang akan kita gunakan, maka kita asumsinya adalah tahanan yang bagian ini. Nah, buat soal tipe yang kayak gini, langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan menyederhanakan rangkaiannya terlebih dahulu. Yang pertama, untuk rangkaian seperti ini, kalau kita gambar, itu tuh bentuknya bisa seperti ini. Dengan misal, ini adalah titik A, titik di mana arus pertama kali masuk. Kemudian di sini terdapat tahanan 1 kilo ohm dan di sini terdapat tahanan sebesar 2 kilo ohm. Kemudian antara 2 kilo ohm dan 1 kilo ohm kan mereka bertemu akan dihubungkan sama tahanan di bagian tengahnya kan, di sini sebesar 1 kilo ohm. Kemudian dari tahanan 1 kilo ohm ini dia itu akan bertemu dengan tahanan sebesar 2 kilo ohm. Lanjut, kemudian untuk yang tahanan 2 kilo ohm ini akan bertemu dengan tahanan 1 kilo ohm. Nah, kemudian di sini antara 1 kilo ohm di sini dengan 2 kilo ohm di sini, mereka akan dihubungkan dengan titik B, di mana titik B merupakan titik keluaran dari arus yang sebelumnya masuk sebesar 1 mA. Nah, kalau kita lihat ini sekilas memang mirip seperti jembatan Wheatstone. Nah, seperti yang kalian udah pelajari, syarat supaya jembatan Wheatstone dapat diterapkan dengan kan jembatan Wheatstone kan gini kan, semisal kalau perkalian antara tahanan ini dengan tahanan ini sama dengan tahanan ini dengan tahanan ini, maka tahanan yang di tengah-tengah itu bisa kita abaikan sehingga syarat jembatan Wheatstone dapat terpenuhi itu seperti ini. Saat ini misalnya adalah R1, ini R2, ini R3, ini R4, dan ini R5, maka syarat jembatan Wheatstone dapat terpenuhi saat R1 kali dengan R3 itu sama dengan R2 kali dengan R4. Nah, apabila ini terpenuhi, maka R5 itu dapat kita abaikan. Apabila kita masukkan nilainya, R1-nya kan 2 kilo ohm kali 10 pangkat 3, kemudian dikali dengan R3-nya ada 2 kali 10 pangkat 3, kemudian R2-nya itu sebesar 1 kali 10 pangkat 3 dikali dengan 1 kali 10 pangkat 3. Nah, dari persamaan ini itu kan nggak memenuhi kan antara ruas kiri dengan ruas kanan, maka jembatan Wheatstone ini itu tidak bisa kita terapkan. Kita tidak bisa mengabaikan tahanan yang ada di bagian tengah sini. Nah, terus gimana dong cara nyari berapa nilai arus yang masuk ke tahanan 2 kilo ohm? Nah, idenya adalah kita akan mengubah dari bentuk rangkaian delta ini tuh namanya rangkaian delta, ke bentuk rangkaian Y atau Y. Jadi dari bentuk yang seperti ini kita ubah ke bentuk yang seperti ini. Jadi kita bisa lihat kan bentuknya kan tadi seperti ini kan. Ini titik A. Sebagai ini 1 kilo ohm, ini 2 kilo ohm, ini 1 kilo ohm. Nah, kita ingin membuat rangkaian Y dari ini. Caranya adalah kita tarik aja bentuk rangkaian yang seperti huruf Y. Nah, ini nanti ada tahanan baru. Misal kita nyebutnya R1, ini kita nyebutnya R2, kita ini nyebutnya R3. Dengan ini adalah RA, RB, RC. Nah, untuk tahanan-tahanan yang baru ini memiliki formula. Untuk R1 sama dengan RA kali RC per RA plus RB plus RC. Terus kalau yang R2 itu RC dikali dengan RB per RA plus RB plus RC. Sedangkan untuk yang R3 itu
yang sini itu sama dengan RA kali dengan RB per RA plus RB plus RC. Nah, kalau misal kita udah masukkan nih nilainya RA, RB, RC nya, itu kita akan memperoleh nilai dari R1, R2, dan R3. Nah, saat kita udah mendapatkan nilai R1, R2, dan R3, kita akan memperoleh bentuk rangkaian yang seperti ini. Nah, kita akan mendapatkan rangkaian yang seperti ini. Aku udah nyari untuk R1 itu nilainya adalah 0,5 kilo ohm, sedangkan R2, R3 itu nilainya 0,25 kilo ohm, dan R3 nya adalah 0,5 kilo ohm. Kan sisanya di atas 1 sama 2, kan masih ada sisa tahanan 2 kilo ohm. Nah, dari sini kan kita bisa tinjau nih, awalnya kan dari titik A sini itu masuk arus sebesar 1 mA. Ini masuk ke sini. Kemudian ini kan akan mengalami percabangan kan di sini. Ke sini sama ke sini. Nah, antara tahanan 2 kilo ohm dengan 0,25 kilo ohm kan itu disusun seri, maka untuk rangkaian penggantinya ada, kita jumlahin aja. Kemudian yang rangkaian yang bagian sini kan juga disusun seri, maka rangkaian tahanan penggantinya itu kita tinggal jumlahin aja. Setelah kita jumlahin, terus kan yang pengen kita cari kan berapa sih nilai arus yang masuk ke 2 kilo ohm ini. Nah, caranya adalah karena bagian ini ada rangkaian seri, maka arus yang melewati tahanan 0,25 kilo ohm itu akan sama dengan arus yang melewati tahanan 2 kilo ohm. Maka caranya adalah dengan melakukan istilahnya tahanan yang bagian sini dibagi dengan total dari tahanan ini dan ini. Nah, bagian yang tahanan sini kan totalnya 1,5 kilo ohm dibagi dengan seluruh total tahanan di bagian sini, dimana yang bagian sini kan totalnya ada 2,25, sedangkan bagian sini kan 1,5. Kalau kita jumlahin kan nilainya 3,75. Nah, kita tinggal persamaan matematisnya aja dikali dengan, nah ini tuh nilai arusnya ya, arus total yang masuk dari titik A tadi. Nah, apabila kita udah masukin nilainya dengan menggunakan persamaan matematis, kita akan memperoleh besarnya arus yang melewati hambatan 2 kilo ohm adalah sebesar 2/5 mA. Maka buat yang nomor 13 ini jawabannya adalah yang B, kayak gitu. Oke, bentar. Lanjut buat yang nomor 14. Tentukan tegangan dan muatan yang tersimpan di kapasitor 4 mikrofarad yang ditujukan pada gambar berikut. Nah, yang ditanya di soal adalah tegangan yang tersimpan pada kapasitor 4 mikrofarad yang berarti yang bagian sini ya, berapa tegangan yang di sini dan berapa muatan yang tersimpan pada kapasitor 4 mikrofarad ini. Maka caranya adalah gini. Jadi kan ada tegangan sumber 20 volt. Kemudian yang bagian sini itu kan rangkaiannya paralel. Nah, untuk mencari kapasitansi penggantinya dari kapasitor yang disusun paralel adalah ditambah berkebalikan dengan dari tahanan. Ya, maka kalau misalnya kita tambah antara ini sama dengan sini, kita akan memperoleh nilainya adalah 10 mikrofarad. Kemudian bagian nanti kan ini kan udah kita carikan kapasitansi penggantinya. Nanti kapasitansi pengganti ini akan disusun seri dengan bagian sini. Nah, karena disusun seri, maka nilai arus yang melewati rangkaian seri dari kapasitor tersebut akan sama, tetapi nilai tegangannya beda. Nah, langsung aja gak perlu cari nilai arusnya, kita pakai cara perbandingan nilai tegangan yang masuk ke sini dengan masuk yang ke sini. Nah, caranya adalah dengan memasukkan nilai kapasitansi yang bagian sini ini yaitu tadi 10 mikrofarad dibagi dengan penjumlahan seluruh nilai kapasitasi kapasitor yang disusun seri tadi. Dengan bagian sini adalah sebesarnya 10 mikrofarad, kemudian bagian sini adalah besarnya 10 mikrofarad.
dan kemudian mengalihkannya dengan total tegangan sumbernya. Kita akan memperoleh tegangan yang tegangan pada rangkaian sebelah sini dengan besarnya adalah 10 volt. Nah, kita tahu kalau semisal rangkaiannya bentuknya paralel, itu masing-masing cabang itu akan memiliki tegangan yang sama. Maka tegangan yang terletak di sini sama terletak di sini sama dengan sama. Maka tegangan pada kapasitasi dengan besarnya 4 mikrofarad ini besarnya adalah 10 volt. Kemudian kita lanjut buat berapa sih muatan yang tersimpan pada kapasitasi 4 mikrofarad itu, maka kita pakai formula Q sama dengan CV. Dengan Q adalah perkalian antara kapasitansi kapasitor dikali dengan tegangannya. Maka dengan C-nya tadi 4 mikrofarad dikali dengan tegangan yang udah kita peroleh tadi 10, maka kita akan memperoleh besarnya muatan yang tersimpan pada kapasitansi kapasitor sebesarnya 4 mikrofarad adalah sebesar 40 mikrocoulomb. Jadi dibuat yang nomor 14 itu jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut buat yang soal nomor 15. Gambar berikut adalah dimulai dari saklar yang terhubung di A sehingga mengalami charging atau pemuatan hingga penuh. Sudah itu, saklar dipindah ke titik B sehingga mengalami proses discharging. Sebuah kapasitor C yang dihubungkan seri dengan resistor R. Ini dihubungkan seri ya. Jika tahu merupakan tetapan waktu kapasitif, setelah berapa lama kapasitor tersebut hanya akan memiliki seperempat muatan mula-mula. Nah, untuk menghitung berapa waktunya supaya muatannya itu menjadi seperempat muatan mula-mula, maka kita pakai formula buat yang discharging, yakni Q sama dengan Q0 kali E min T per RC, dengan RC merupakan nilai tahu ya. Nah, kita tinggal masukin aja karena di soal dimintanya adalah kapan waktunya saat muatannya itu menjadi seperempat P0, maka kita tinggal masukin aja dan menggunakan ini kan sama, tinggal kita bagi aja, kita akan memperoleh persamaan yang seperti ini. Kemudian, nah kalian kan udah belajar di kalkulus ya, bentuk yang seperti ini itu bisa kita ubah, kan kita pengennya kan mencari nilai T ini. Nah, supaya nilai T ini kita peroleh, kita bisa membalik bentuk yang seperti ini menjadi bentuk yang len. Jadi len persamaan di atas ini bisa kita bawa ke bentuk persamaan ini. Nah, di bentuk persamaan yang ini kita kan udah ada variabel T yang terpisah dari pangkat E ini kan, maka nilai T ini kita bisa masukkan ke sini. Nilai T ini bisa kita peroleh dari bentuk yang seperti ini dengan T sama dengan min tau len seperempat. Len seperempat itu nilainya kurang lebih minus 1,3862, kemudian minus ketemu minus akan sama dengan positif, maka nilai waktunya supaya muatannya itu menjadi seperempat dari muatan awal, kita akan memperoleh waktunya sebesar 1,4 tau. Dan untuk yang soal nomor 15 jawabannya adalah yang B. Nah, lanjut buat yang nomor 16. Oke, lanjut buat yang nomor 16. Dua buah lampu pijar mempunyai spesifikasi lampu A sama dengan A-nya itu 220 volt dan daya pada lampu A itu 50 volt. Dan lampu B itu 220 volt dan dayanya adalah 100 watt. Jika keduanya dihubungkan secara paralel, kemudian dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik, maka lampu mana yang lebih terang? Nah, jadi kedua lampu kan disusun secara paralel, alias arus yang masuk antara keduanya kan beda kan. Maka dari itu, karena spesifikasi dari dayanya adalah berbeda sedangkan V-nya sama, maka